Halo, selamat datang di channel Ruang Taktik. Beberapa musim belakangan ini ada yang berbeda dengan aktivitas transfer Real Madrid. Tim pemilik gelar juara terbanyak La Liga ini terlihat lebih bijak dalam melakukan transfer. Di era awal 2000-an, kita mengenal proyek Florentino Perez yang beken disebut Los Galacticos atau Galactico, di mana pada saat itu nama-nama besar nan matang didatangkan. Nah, di video ini kita akan bahas strategi transfer Real Madrid mulai dari era Galactico hingga sekarang yang cenderung meninggalkan cara lamanya. Let's go, kita bahas sama-sama. Sebut saja Luis Figo yang jadi bagian kampanye Florentino Perez untuk dipilih jadi presiden klub pada tahun 2000. Figo memecahkan rekor transfer termahal saat itu dan jadi tonggak proyek Perez yang banyak disebut media sebagai Los Galacticos atau Galactico. Pada Galactico jilid pertama ini, ada nama-nama beken lainnya yang didatangkan seperti Zidane, Makalele, Ronaldo Brazil, Beckham, hingga Michael Owen. Pada era ini, ada campuran juga dari pemain Akademi Madrid seperti Fernando Hierro, Raul Gonzalez, Guti, sampai pemain-pemain macam Roberto Carlos yang ditransfer sebelum era ini. Dalam kurun waktu tersebut, Real Madrid memang memenangkan beberapa piala, namun nggak bisa dibilang sukses besar dari perolehan trofi. Apalagi di dua musim terakhir, Los Blancos nirgelar. Ini membuktikan bahwa belanja besar atau dihuni pemain-pemain berkualitas nggak cukup untuk membuat tim sukses. Pun begitu, dari segi finansial, Real Madrid sukses besar melunasi hutang-hutang sebelumnya dari penjualan merchandise, penjualan aset, hingga tiket stadion yang penuh. Florentino Perez sudah melakukan apa yang sekarang disebut menarik tuas ekonomi sejak 23 tahun lalu. Dan hasilnya membuat Real Madrid yang berhutang jadi tim yang profitable atau menghasilkan keuntungan hingga sekarang. Sebutan Los Galacticos sendiri jadi sebuah brand atau nama yang melekat dengan Real Madrid. Nggak sedikit pula generasi fans dari kalangan muda saat itu yang mendaulat Real Madrid sebagai tim idolanya. Lantaran banyak pemain beken macam Zidane, Casillas, Beckham, hingga Sergio Ramos yang jadi ikon klub. Galactico jilid 1 ini berakhir pada 2006, ditandai dengan mundurnya Florentino Perez pada bulan Februari. Namun, ia kembali pada tahun 2009 dengan proyek barunya yang sering disebut Galactico jilid 2. Nggak tanggung-tanggung, pemain yang diboyong Presiden Madrid yang masih menjabat hingga kini tersebut adalah Kaká, yang juga membantu AC Milan mendapatkan gelar UCL. Lalu menyusul Cristiano Ronaldo dari MU. Dua pembelian ini juga memecahkan rekor transfer kala itu. Total ada 5 rekor transfer yang dipecahkan Madrid di era Perez, mulai dari Luis Figo dan Zinedine Zidane di Galactico jilid 1, lalu Kaká, Cristiano Ronaldo, serta Gareth Bale pada jilid 2 ini. Belum lagi nama seperti Ronaldo Brazil serta David Beckham. Juga ada nama-nama yang jadi pondasi Real Madrid hingga beberapa musim terakhir, seperti Casemiro, Toni Kroos, Luka Modric, dan Karim Benzema. Galactico jilid 2 bisa dibilang berakhir pada musim 2018, musim di mana Zidane serta Cristiano Ronaldo pergi meninggalkan Real Madrid. Meski masih ada Casemiro, Kroos, Modric, dan Benzema yang meneruskan proses transisi Madrid ke era baru. Galactico jilid 2 ini bisa dibilang lebih sukses dari segi perolehan trofi daripada jilid pertama. Total 2 gelar La Liga, 2 Copa del Rey, 2 Supercopa de España, 3 UEFA Super Cup, dan 3 Piala Dunia antar klub. Memang nggak ada yang pasti soal pengertian atau interpretasi Galactico sendiri. Namun jika kita lihat skuad sekarang dan cara membelinya sangat berbeda jika dibandingkan era Galactico. Memang masih ada beberapa nama besar seperti Hazard yang dibeli dengan harga sangat mahal juga, dan statusnya yang sudah jadi bintang serta matang. Lalu ada nama Thibaut Courtois yang dibeli saat berusia matang dan sudah jadi. Ferland Mendy mungkin juga termasuk kelompok pemain matang ini saat dibeli. Namun pemain-pemain lain didatangkan dengan usia yang muda. Eder Militao di 2019 masih berusia 21 tahun. Vinicius dan Rodrigo juga sangat muda dan terlalu dini jika disebut berlabel bintang saat dibeli.
lalu menyusul pembelian gelandang muda Camavinga serta Tchouaméni yang akan ditambah Jude Bellingham pada musim ini. Proyeksinya, gelandang muda ini untuk menggantikan Modric serta Kroos yang sudah ditinggal Casemiro lebih dulu. Kehadiran dua gelandang veteran ini sangat vital, sehingga proses regenerasinya juga kemungkinan akan sulit atau nggak sama persis dengan dua pemain ini. Lantaran sepak bola modern juga membutuhkan gelandang yang terlibat di semua fase, menyerang, bertahan, dan transisi. Profil ini yang cocok untuk Bellingham. Menariknya, Real Madrid mengangkut dua pemain berposisi back yang usianya nggak lagi muda. Itu pun dengan free transfer. Berita terbaru juga, ada Fran Garcia yang direkrut dengan mahar 5 juta euro saja. Ini yang membuat perekrutan pemain pada era rebuilding ini sangat berbeda dengan era Galactico yang lebih mengedepankan pemain bintang dan dalam usia matang. Menurut ruang taktik, PR Madrid lainnya adalah mencari pelatih atau manajer. Dengan reputasi yang dimiliki klub, demand atau tuntutan untuk dibilang berhasil dinilai dari trofi. Ini yang membuat karir manajer di Real Madrid relatif pendek. Bahkan 11 dari 18 manajer nggak mencapai durasi 1 tahun dalam melatih. Ini juga membuat nama seperti Zidane, Ancelotti, Capello, sampai Vicente Del Bosque melatih lebih dari 1 periode alias habis mundur balik melatih lagi. Del Bosque yang melatih paling lama bisa dibilang salah satu sosok yang sukses. Ia berhasil mendapatkan 2 gelar La Liga serta 2 Liga Champions. Dan kesuksesan lain bukan soal trofi, melainkan bagaimana ia menjinakkan pemain-pemain Galactico. Jelas, nggak bisa dengan membiarkannya bermain sesuka hati atau memberi kebebasan. Kata Del Bosque, hal ini bisa membuat pemain-pemain tersebut meremehkan kemampuan pelatih. Untuk itu, di sesi latihan, harus ada set instruksi yang jelas dan jangan sampai pemain-pemain Galactico tersebut beranggapan ia berada di tangan pelatih yang nggak paham apa-apa. Ini adalah kunci sekaligus problem dan tantangan bagi pelatih lain. Reputasi pelatih jadi sangat penting. Itulah kenapa Zidane yang dianggap nggak punya taktik wah, tapi bisa meraih gelar UCL berturut-turut bersama El Real. Belum lagi Ancelotti yang banyak diremehkan kemampuan taktikalnya. Namun di musim pertamanya tahun kemarin bisa mengawinkan gelar La Liga dengan UCL. Meski musim ini bisa dikatakan kurang lantaran hanya juara Copa del Rey, UEFA Super Cup, dan Piala Dunia antar klub. Sosok pelatih yang tepat buat pemain belum tentu populer bagi fans. Namun dengan kultur yang ada, jelas Florentino Perez lebih mengedepankan keberhasilan dari pencapaian trofi. Paling utama ada misi tambahan, yaitu bisa regenerasi skuad untuk jangka waktu yang lebih panjang tanpa harus mengalami kemunduran prestasi. Ancelotti 2 musim ini sudah cukup bagus jika dibatasi dalam konteks tersebut. Namun musim ini bisa jadi penentuan apakah ia bisa meramu skuad lebih baik serta tetap menghasilkan trofi. Ini PR yang akan kita lihat musim ini karena membentuk tim juara bukan hanya soal merekrut pemain bintang, namun juga memegang kendali ruang ganti, merotasi skuad agar bisa konsisten sampai akhir musim, juga menyesuaikan taktik yang digunakan untuk mengalahkan lawan. Untuk Real Madrid, tambahan PR-nya adalah regenerasi yang harus segera diintegrasikan. Mengingat usia Modric dan Kroos sudah nggak muda lagi, ditambah ditinggalnya Karim Benzema.